Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast gue, Teman Bercerita. Nah, kali ini gue punya segmen baru nih, ngobrol bareng. Nah, kita masih nungguin teman gue untuk gabung di podcast ini. Sambil menunggu, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat ya. Dan kalian sehat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga bersih di rumah maupun dimanapun, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Karena dengan kita menjaga bersama, tentunya kita bisa menciptakan lingkungan yang baik juga ya untuk lingkungan sekitar kita. Ini sepertinya sudah ada. Halo Heno. Ya. Oke, halo Heno, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Halo. Oke, teman-teman, ini ada temen gue namanya Heno. Ya, kali ini, tadi Heno sebelumnya ini aku belum ngasih tahu teman-teman semua topik apa sih yang bakal kita bicarain pada sesi ini. Jadi kali ini gue sama Heno ini pengen ngobrolin tentang IT ya. Jadi teman-teman semua kita bakal ngobrol bareng tentang IT. Lebih tepatnya kita bakal ngobrolin salah satu software namanya Wolfram Mathematica. Kebetulan teman gue ini, Heno ini, dia suka bidang IT dan dia juga bekerja juga di bidangnya, dan dia tahu mengenai tentang software ini. Nah, oke. Sebelumnya, Henok, apa kabar? Baik di sana? Ya, baik, di sini baik. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah mau join. Henok, nah ngomong-ngomong nih tentang IT, terutama juga mengenai software. Nah, software satu ini Wolfram Mathematica ya. Nah, yang gue tahu ini Henok ini suka menggunakan software ini. Bisa nggak Henok ngasih tahu ke teman-teman semua apa sih software Wolfram Mathematica ini? Oke, terima kasih Mbak Yohana. Software matematika ini kayak apa sih? Tadi sebelumnya kita harus tahu bahwa software ini itu diperuntukkan untuk perhitungan akademik. Artinya kalau kita punya masalah seperti matematika, masalah di bidang sains, software ini sangat berguna, Wolfram Mathematica ini. Jadi ini bukan seperti software kayak Adobe Photoshop atau apa. Jadi software ini lebih spesifik untuk orang yang suka menyelesaikan masalah. Jadi yang masalah terutama di bidang sains. Software matematika ini apa sih? Dia itu bisa disebut sebagai dalam kelompok CAS. CAS itu apa? Computer Algebraic System. Jadi sistem di mana yang menyediakan kepada penggunanya, kepada pengguna komputer itu untuk bisa kita mengoperasikan aljabar. Artinya aljabar seperti apa? Seperti variabel x tambah x kuadrat seperti itu, dan dia bisa memanipulasi variabel-variabel itu ke dalam persamaan lain yang mana bisa untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam bidang sains. Jadi bisa macam-macam, bisa seperti persamaan diferensial, persamaan parsial, bisa fungsi, bisa kita menyelesaikan perpotongan intersection dari gambar, dari kurva. Jadi banyak hal. Jadi kalau mau disimpulkan, Wolfram Mathematica itu apa? Dia itu sistem komputer aljabar. Sistem komputer yang bisa menyelesaikan masalah-masalah aljabar. Dan dia juga bisa menunjang visualisasi dan macam-macam lah. Tapi intinya dia sistem komputer yang menyediakan kemampuan untuk operasi aljabar. Itu secara simpelnya. Oke? Oh, oke. Nah, misalnya nih, kalau kita nih baru pemula nih ya, baru beginner nih untuk belajar pemrograman nih. Kalau misalnya mau coba pakai software Wolfram Mathematica, ini masuknya susah atau malah lebih susah daripada Python? Menurut Henok gimana? Kalau menurut pengalaman saya sudah menggunakan matematika ini semenjak SMA. Jadi
saat itu saya nggak tahu bahasa pemrograman, yang tahu cuma Pascal gitu. Menurut saya dia intuitif banget ya, artinya kalau kita lihat softwarenya langsung itu kita bisa tahu, dan panduannya juga sangat lengkap. Kalau kita buka softwarenya terus ada menu help gitu. Kita masuk menu help itu, di situ ada dokumentasi gimana menggunakan sintak atau fungsi-fungsi di Wolfram Mathematica. Jadi ada contohnya, di situ ada problem juga yang mungkin kita bisa ambil untuk menyelesaikan problem kita. Jadi menurut saya meskipun kita nggak punya background IT atau background programming atau background mathematics, tapi intinya kita mau solve problem gitu, kita mau menyelesaikan suatu masalah, menurut saya bisa-bisa aja belajar. Jadi nggak ada kayak requirement gitu untuk menggunakan matematika. Jadi untuk pemula ya oke sih. Jadi mungkin karena memang menurut saya bisa buat have fun gitu di matematika. Karena saya udah gunain dari SMA, S1 sampai sekarang masih gunakan. Dan saya masih belum bisa explore semuanya itu, karena masih banyak terus yang bisa dieksplor dan bisa digali, dan pemula ya oke untuk bisa masuk pelajari. Oke, nah kemudian nih, apakah software Wolfram Mathematica ini hanya mungkin di bidang sains saja? Apakah bisa digunakan untuk di bidang lain? Menurut Henok bagaimana? Untuk yang seperti itu, jadi gini, ya memang dia pertama dibentuk itu untuk ngebantu saintis ya, matematikawan, fisikawan, orang yang memang bergerak di bidang sains, engineering terutama gitu. Lah, tapi setelah tahun berkembang terus jadi peningkatan terhadap software ini, development juga, pengembangan software ini tuh mau merambah, mau masuk ke banyak bidang, terutama sekarang kan lagi aktif data science gitu, atau image processing, atau IoT, Internet of Things. Jadi akhirnya Wolfram Mathematica ini terus berevolusi untuk bisa diaplikasikan ke banyak hal gitu. Jadi kalau mau ditanya apakah software ini cuma diaplikasikan ke matematika? Tidak. Dia bisa diaplikasikan kemanapun sesuai penggunanya yang mau. Jadi contohnya satu, misal nih kita mau edit image, itu bisa di matematika. Misalnya suatu gambar aku ingin jadi hitam putih nih, jadi foto berwarna terus jadi hitam putih, itu bisa kayak gitu. Atau salah satu yang paling keren yang Wolfram Mathematica yang terbaru itu, kita bisa ngendaliin drone. Jadi kita harus tahu dulu gimana protokol komunikasi antar drone dan komputer. Jadi itu nanti Wolfram Mathematica bisa bikin fungsi, tinggal satu fungsi itu terus kita masukkan koordinatnya, nanti drone-nya itu bergerak berdasarkan koordinat yang kita masukkan. Itu salah satu yang aplikasi jauhnya. Terus ada juga di bidang finance, misalnya kita mau prediksi harga saham, itu bisa kita bikin modelnya, terus kita bisa olah lagi data sahamnya. Jadi nggak ada batasan sih menurut saya ya, aplikasi dari matematika ini digunakan di bidang apa itu ya, tergantung penggunanya kreatif tidak, apakah kita mau mencari cara untuk menyelesaikan problemnya dengan matematika atau tidak, kayak gitu. Wah, ternyata bisa sampai sejauh itu ya. Ya, gue sendiri juga baru tahu nih. Wah, keren banget dong. Nah, Henok, kira-kira nih, kalau misalnya teman-teman pengen banget nih coba atau download software ini, kira-kira ini kemungkinan gratis apa berbayar ya? Oke, terkait itu, kalau dari websitenya itu ada namanya free trial ya, jadi bisa coba 30 hari gitu. Tapi saya juga punya pengalaman jahat ya, jadi bisa dibilang jahat karena saya gunakan bajakan dulu, tapi waktu SMA, waktu S1, terus beruntung waktu S2 ini saya bisa beli gitu. Jadi akhirnya saya beli yang asli, karena memang kalau kita beli yang asli kita punya akses ke servernya, kita bisa ambil beberapa data yang disediakan oleh server Wolfram Mathematica, dan kita bisa olah data itu, kita bisa bermain-main dengan data itu. Itu kelebihan kalau kita bayar lah. Harganya berapa? Lah untuk yang student itu murah, sekitar $250 lah ya, sekitar itu. Dan kalau yang untuk orang industri, jadi yang bisa diterapkan untuk komersial, itu lebih mahal lagi harganya. Jadi tergantung penggunaannya berapa. Tapi yang paling murah itu untuk student sekitar 270. Tapi kalau untuk yang non student, misalnya kayak orang biasa tapi pengen belajar, itu sekitar 300-an. Cuma beda dikit lah dengan student. Gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau masa harga ya harus agak mahal untuk membeli software ini. Tapi harganya itu nggak bohong gitu loh, kita dapatkan semua kemampuan matematika ini.
Tapi harganya itu dalam bentuk dolar ya, bukan rupiah ya? Iya, ya sekitar 3 jutaan lah seperti itu. Wah ya. Tapi memang lebih baik itu membeli software yang tidak bajakan ya, lebih baik yang original ya. Jadi kita bisa memaksimalkan penggunaan software tersebut ya. Ya benar banget ya. Jadi teman-teman lebih baik beli yang original daripada yang bajakan. Ya walaupun saya juga pernah menggunakan yang bajakan. Oke, Heno. Jadi dari sepanjang kita dengar ini mengenai Wolfram Mathematica ini ternyata bisa banget dipakai buat pemula. Kemudian bahkan kalau misalnya si penggunanya atau si creator ini bisa menggunakan software ini dengan baik, hasilnya pun bahkan bisa melebihi ekspektasi ya. Misalnya tadi bisa mengendalikan drone. Wow, keren banget ya. Bahkan tadi juga bisa digunakan di bidang selain di dunia sains atau fisika atau matematika ya. Di bidang lainnya juga bisa diterapkan. Nah ini semoga buat teman-teman yang sedang mendengarkan mungkin sedang bingung mau belajar apa atau mau mencoba sesuatu ya yang kira-kira pengen menjadi langkah baru. Sebenarnya nggak perlu harus jadi ahli IT banget atau kamu memang bekerja di bidang IT tapi pengen belajar buat pemrograman, mungkin bisa coba nih Wolfram Mathematica ya. Nah, oke, sebelumnya terima kasih banyak banget nih untuk Henok yang udah mau nyempetin waktunya untuk gabung di Ngobrol Bareng di podcast gue ini. Sebenarnya ini adalah podcast pertama ya, maksudnya adalah segmen pertama Ngobrol Bareng, karena sebelumnya biasanya aku monolog aja Henok. Kalau Henok tahu biasanya di podcast gue ini isinya cuman entah aku cuma sharing tentang buku atau aku cuma bacain cerita-cerita ataupun puisi yang aku buat sendiri. Dan kali ini karena ada temen ngobrolnya, thank you so much udah mau memberikan informasi buat teman-teman semua, walaupun ini sebenarnya di luar kebiasaan yang biasa disampaikan di podcast gue ini. Oke, Henok bisa mendengar? Nggak jelas? Ya, bisa dengar. Oke, ya. Terima kasih banyak ya Henok. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya di sana. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua biar tetap semangat menjalani hari sebelum kita akhiri podcast ini. Ya, intinya apa yang kita punya masalah itu kita harus kerjakan dan selesaikan di tiap hari yang kita punya biar kita tetap semangat untuk menyelesaikan masalah gitu. Yes, ya, kita gunakan waktu sebaik mungkin dan tidak menyerah. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye, thank you.